Asatira, Bapak Ustaz Imam yang saya hormati, Bapak-bapak jamaah musholah Asatira, yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Alhamdulillah rabbil alamin. Saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat keluasan waktu kita sehingga kita bisa sholat maghrib berjamaah di mushola Asatira dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam akan bergantinya tahun 2023 dan akan berganti ke tahun 2024. Mudah-mudahan kita semua kedepannya nanti kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, sanak saudara kita diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, dan semua urusan-urusan kita mudah-mudahan Allah mudahkan dan kedepannya bisa kita lebih baik lagi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat keluasan waktu sehingga kita bisa hadir di acara tasyahud istighosa pada malam hari ini, dan kita diberikan waktu untuk bisa hadir di mushola ini. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, terutama kita semua umatnya, yang insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat yang besar dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara pada malam hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil dan tazkir yang insyaallah akan dibawakan Bapak Ustaz kita, Bapak Ustaz Mulyadi. Yang ketiga ditutup dengan doa. Untuk itu mari kita buka acara ini dengan membaca Quran, yaitu suratul Fatihah, yang mana membaca suratul Fatihah ini kita khususkan, kita hadiahkan, kita kirimkan kepada almarhumah keluarga kita, sanak saudara kita yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah jadikan kuburnya radha min riyadil jannah, dijadikan kamar dari kamarnya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa sallallahu wa ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila abaihi wa imanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sahabati wat tabi'in wal ulama'i aminin wal muslimin wal muhdisin wal jami'il mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan Syaikhul Qadir Jalani, summa ila jami'il ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masjidil ardi wa mawqari wa bahri wa darina, khususan ila abdaina wa mahamina wa jidarina wa jadatina, khususan ila man istiqamah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
khususnya bila roh seluruhnya. Amin amin. ورسولهم وفرهم ونبيهم بذلك أجمعين أن ما كان يغفر لهم ويرغب بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأقوالهم وعلومهم وعافاتهم وبركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk selanjutnya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilaha illa anta al-hakim wa bismillahir sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak kita Sayyidul Wilayah Bapak Muhammad Ustaz Muhammad Daniel, yang saya hormati Ustaz Junaidi, yang saya hormati Bapak Jemaah Masyarakat Fakirah, jemaah kita yang lain tidak bisa bersatu, dan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kepada segala kita berikan dari Allah SWT atas segala karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, berupa nikmat iman Islam sehat biasa yang alhamdulillah. Saudara kita selesai melaksanakan kewajiban kita untuk bersama-sama salat maghrib di berjamaah di musola Fakirah ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam benar-benar selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya, termasuk kita selaku umat yang mudah-mudahan di yaumul qiyamah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama bertamit takbir tahlil, kita berzikir kepada Allah SWT dalam menyambut tahun lalu, di mana tahun 2003 akan diganti dengan tahun lalu yaitu 2023 akan diganti dengan tahun yang baru yaitu 2024. Mudah-mudahan kehidupan kita, hubungan kita, wilayah kita, keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, harta sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Hadiyah al-Qutub wa wasalahil jasadi wa ruh wa ila hadarin nabi wa sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasulullah umatil mu'minin sayyidina hadijatul qura wa al-qaida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa walaidaha al-Hasan wa Husain wa Zainul Abidin
المؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وارزقنا بعنا ومعدنا وأجدادنا وجدادنا ما نغص ثم إلى أبدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الله بذكر الله تطمئن
illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah.
حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. 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 صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bapak-bapak jangan salah sebelum kita dengan doa, mari kita mendengarkan kata dari beberapa kita damai waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna warzuqna fahma. Amin. Alamin. Yang saya hormati pengurus DKM, ketua DKM Muslim Syafi'ah beserta jajarannya, dan juga saya hormati para ustaz, para siswa, para tokoh masyarakat, para sesepuh, ulama, para tetangga yang hadir pada malam hari ini dalam rangka istighosah, dalam rangka muhasabah, dalam rangka silaturahmi, dan insyaallah terus diberkahi, terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hadir diberi kemudahan dan segala hal-hal kita bertolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, yang senantiasa memberikan rahmat, yang senantiasa memberikan kita pintu taubat sehingga kita terus beristiqamah, terus menjalin hubungan baik, terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus menjadi hamba Allah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga langkah kaki kita, niat kita hidup di dunia ini mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Selawat serta salam terus kita sampaikan kehadiran manusia paling agung, manusia berjunjung umat, manusia berbawa nikmat, manusia yang terus menjadi sababiah kita akan diselamatkan di akhir akhirat, manusia yang terus memberikan kita petunjuk bagaimana menjadi manusia yang diridhai, bagaimana menjadi manusia yang beradab, sehingga kita bisa beribadah dengan baik, dengan benar. Ialah Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang terus senantiasa istiqamah menjalankan segala sunnah-sunnahnya, dan insyaallah di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ini sebenarnya aneh dadakan di Lembang seluruh di dunia tidak sendiri. Alhamdulillah malam hari ini kita mobil khusus jemaah Musola Syakirah, mobil khusus DKM Syakirah mengadakan acara istighosa, acara yang dimana kita mendapatkan suatu teguran, mendapatkan suatu pengingat bahwasanya waktu makin lama makin bergulir, detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, terus minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun, berganti tahun. Alhamdulillah kita sampai masih detik ini di tahun, di akhir tahun 2023. Allah masih kasih sehat, Allah masih kasih keberkahan kepada kita semua, dan kita masih istiqomah dalam menjalankan segala ibadah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sadari bahwasanya waktu yang bergulir di hadapan kita itu sangatlah cepat, tak terasa kita sudah mempunyai anak. Dari kita yang tadinya anak-anak sampai kita sekarang mempunyai anak, nanti anak kita besar, anak kita dewasa, anak kita menikah, kita punya cucu, itu tak terasa Allah kasih waktu berjalan begitu cepat. Tapi apa yang akan kita dapatkan dengan bergulirnya waktu, dengan berjalannya waktu begitu cepat? Apa yang kita bisa ambil hikmahnya? Jadi dengan berjalannya waktu yang begitu cepat, apabila kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan, apabila kita tidak bisa memanfaatkan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka kita menjadi hamba Allah yang sangat celaka, sangat sengsara, dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Digunakan apa aja waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita terus berbuat maksiat, apakah kita terus berbuat zalim kepada sesama, kepada diri sendiri, bahkan kepada Allah, apakah kita malah menjadi hamba Allah yang bertakwa, sering beribadah kepada Allah, mengingat segala bentuk kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang terus bertobat agar bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk kepentingan manusia, dan insya Allah bisa kembali kepada diri kita kebaikan tersebut. Oleh karena itu, pada momen ini dari diri pribadi mengingatkan untuk diri pribadi khususnya, dan juga pada jamaah, pada warga yang mendengar di luar sana, bahwasanya kita sudah hidup di dunia ini. Hitungan Masehi itu 2023, yang berarti dari para ilmuwan itu bumi itu sudah ada di 2023 tahun.
Itu hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriah 1445. 1445 Hijriah, yang kita sebut tahun barunya tahun baru Muharram. Alhamdulillah kita dikasih 2 momen tahun baru Islam. Kita mengadakan istighosah, mengadakan muhasabah, dan kita sebagai yang tinggal di Indonesia yang biasa merayakan menjadi suatu budaya di Indonesia, kita mengadakan pengajian, mengadakan zikrullah, mengadakan istighosah seperti ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hanya sekedar berfoya-foya. Oleh karena itu, saya pribadi sebagai pengurus RW mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus DKM Mushola Syakirah. Dengan adanya kegiatan ini, kita sebagai warga, sebagai jamaah bisa mengarahkan kita semua dalam perkumpulan-perkumpulan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadi suatu keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bisa beli makan aja, dari makan aja ya. Kita sebagai manusia yang telah hidup di dunia ini, yang dimana hidup di dunia ini hanya sementara. Yang tadi kita bilang, waktu berjalan begitu cepat. Seperti Allah firmankan di dalam surahnya, di dalam Al-Qur'annya, wal asr innal insana lafi khusr. Wal asr, demi waktu, Allah bersumpah demi waktu, yang dimana waktu ini sekarang sudah mulai berjalan cepat. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia, setiap insan lafi khusr, dalam keadaan rugi. Nauzubillah, jadi setiap manusia yang hadir, yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan rugi. Jadi kita yang hidup tanpa ada apa-apa, tanpa mengurusi urusan manusia, tanpa mengurusi urusan Allah Subhanahu wa taala, lahir gitu aja kagak apa-apain, itu udah rugi. Jadi sangat-sangat disayangkan apabila manusia yang cuma pengen hidup sendiri, hidup di hutan, kayak macam hidup di hutan. Kalau di hutan sendiri itu termasuk orang yang rugi tuh. Dia mau belajar nggak bisa belajar, menuntut ilmu nggak bisa, hidup di hutan, cuma bisa ngurusin perutnya doang. Allah katakan itu termasuk orang-orang yang rugi. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Tapi Allah kasih kisi-kisi ini supaya kita nggak jadi orang yang rugi. Allah kasih kita jalan, Allah kasih kita pengetahuan supaya kita nggak jadi manusia yang rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana beriman? Bagaimana kita menjadi orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah turunin tuh. Allah turunkan siapa semuanya? Nabi Muhammad SAW untuk menuntut kita menjadi manusia yang beriman pada saat zamannya dari Nabi Adam, Iblis, Nuh, Saleh, terus Allah kasih itu petunjuknya tuh dari mulai diciptakannya manusia. Allah kasih petunjuk untuk kita menjadi orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi, para rasul, itu petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita sampai di zamannya umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, beliaulah yang menuntun kita, yang memberi petunjuk kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman. Dengan adanya beliau, turunlah semuanya para ulama, karena kita nggak hidup di zaman beliau. Jadi jangan sampai kaku, jangan sampai banyak orang bid'ah-bid'ah itu tuh salah besar, karena kita hidup di zaman para ulama, yang dimana ulama adalah pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Para habaib, para ulama yang kita ikuti, kita kan hidup di zaman Rasulullah. Kita nggak perlu belajar buka-buka hadis, buka-buka kitab hadis, kitab fikih, nggak perlu. Kalau memang kita punya niatan, punya kemauan yang besar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendalami ilmunya, silakan, itu dianjurkan. Tapi
kadar iman kita, kualitas keimanan kita, ketakwaan kita tuh yang nggak ada sedari semenjak jarinya nggak ada. Jadi kita hanya mengharapkan rahmat, mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga ada yang namanya ikut-ikutan segala macam tarekat-tarekat, tarekat Nasabandiyah, tarekat segala macam Alawiyah. Gak paham kita semuanya. Kita cuma ikutin kata-kata para ulama dari YouTube, dari dengar-dengarin ceramah, taklim di masjid-masjid, ada yang di kantornya, ada taklim kita dengerin. Kalau kita mengikuti tarekat para ulama yang telah menyusun kita berat, sangat-sangat berat, gak akan sanggup kita sebagai manusia yang kualitas iman kita sangat kecil, termasuk diri yang saya pribadi fakir, tidak akan bisa kecuali dengan kemauan, dengan kesungguhan, dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru manusia seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, para imam kita, Allah kasih keberkahan kepada beliau-beliau sehingga kita bisa mengikuti apa-apa yang syariat-syariat beliau yang telah kepada kita semua. Dan selanjutnya, dengan adanya para ulama, para habaib, para kiai, para guru yang mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang beriman, sedangkan kita ini tidak mau memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Contoh sekarang pada malam hari ini, dari ketua DKM, dari pengurus DKM Musola Syakirah sudah menyelenggarakan, ini adalah suatu wadah. Kalau dibilang taufik dan hidayah, taufik itu pemberitahuan. Kemarin dari pengurus DKM Pak Imam itu mungkin share. Insya Allah di Musola Syakirah ada istighosah. Itu suatu taufik yang hadir, yang Allah berikan kepada kita. Kita membaca, wah alhamdulillah ada. Kita membaca ini ada taufik kita. Tapi hidayah yang turun tidak hadir ke sini. Makanya Allah minta taufik wal hidayah. Jadi taufik dan hidayah. Kalau kita hidayah kita dapat, kita turun ke sini, niat kita sudah ada. Setelah membaca berita tersebut, info tersebut, Allah sudah kasih taufik ke kita. Setelah itu kita hadir di sini, Allah kasih hidayah kepada kita. Jadi jangan bilang, belum ada taufik dan hidayah nih, ada taufik hidayah kali. Jadi belum bisa nih. Sholat belum bisa gua nih, ini ya ngaji belum bisa nih gua. Jadi orang yang benar, gua ini dulu. Itu salah besar yang dinamakan hubud dunia. Dia masih memikirkan dunia aja. Jadi segala sesuatu kebaikan, nilai-nilai religius yang ada di depan mata dia abaikan, karena dia masih berpikiran hanya pada dunia aja. Itu salah satu ciri-ciri penyakit hubud dunia. Jangan menggila-gila. Jadi kita alhamdulillah dengan adanya informasi dari pengurus DKM bahwasanya kita akan ada istighosah, dengan adanya kita pembacaan tahlil tadi, zikrullah, kita mengingat kepada Allah, itu mengarahkan kita. Semoga dengan hadirnya kita di sini, siapa tahu nanti ke depannya Allah itu hati kita, wah kita harus terus nih istiqomah, harus terus nih menjadi hamba Allah yang baik, harus terus hadirin majelis-majelis kalau kita ada waktu. Jangan sampai kita abaikan aja tuh guru-guru kita di sini, kita abaikan aja tuh. Jadi itu yang dimaksud orang itu seperti itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang beramal soleh. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beramal soleh. Apa aja amal soleh tadi? Rasulullah itu udah kasih tunjuk kita, kasih kita pelajaran. Makanya kalau misalkan orang-orang yang bilang, gua sih gak perlu belajar, yang penting gue baik aja sama orang, itu salah. Baik itu ada caranya. Baik itu dikasih tunjuk sama Rasulullah, dikasih pelajaran ilmu, ada ilmunya baik itu. Jadi baik itu cuma kita berdoa sama saling sapa sama orang, itu ada ilmunya semuanya. Kalau kita nggak belajar, kita nggak paham. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, itu ada kebaikan semuanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW lewat para ulama, para habaib, para keturunannya. Kita harus ambil itu pelajaran.
yang kita perbuat di bawah undang-undang Rasulullah, jangan ngarang-ngarang sendiri, amal soleh jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya sholat contoh, sholat termasuk amal soleh, tapi ada sholat orang yang nggak sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah. Sholat contoh ini, kita misalkan Allah pas takbiratul ihram, bunyinya di sini, kayak kiri. Itu dari hadis Rasulullah SAW itu tangan di atas dada. Jadi bermacam-macam hilangnya. Ada yang di sini termasuk di atas dada, ada yang di sini termasuk di atas. Tapi kalau dimiring di sini itu sakit perut, bukan takbiratul ihram. Jadi kalau bisa itu bukan ada ilmunya. Kalau nanti kita bahas sama agak panjang lagi kalau bisa. Jadi segala sesuatu amal baik sampai sholat, sampai kita mau ngasih makan ke tetangga, apabila kita ada makanan, itu ada ilmunya, ada caranya. Gak main asal sekedar ngasih, nih kita dikasih, kita makanan bekas, nanti kita gak habis, baru dikasih orang. Walaupun gak ada nilai apa namanya, dosanya itu gak ada tetap pahala, tapi adabnya. Jadi Rasulullah itu tuh mengajarkan adab, mengajarkan pengetahuan, ilmu fikih segala macam, itu ada ilmunya. Oleh karena itu makanya kita coba setiap ada kajian segala pengetahuan ilmu fikih, tauhid segala macam, kita cuma dengerin doang, agak perlu kita tulis nyatet udah enggak. Otak kita udah pusing sama kerjaan, otak kita udah pusing. Dia cuma dengerin doang aja, duduk nyender gitu, udah mau dikagak, kan agak pegel. Tapi kalau main remi, sampai pagi pada kuat. Main apa namanya tuh? ML pada kuat. Tapi ada di sini adem, enak dikasih makanan. Ini 15 menit aja daripada bilang makan. Padahal ini kalau dilihat dari secara PowerPoint 10-11 ada 150 orang ya. Nah itu dia, makanya kita sebagai manusia terus berusaha memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman kepada sesama manusia yang akan ada di ayat selanjutnya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi kita sesama manusia itu wajib saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau itu mengingatkan dalam kebaikan. Watawasau bil haq itu mengingatkan dalam kebaikan. Lu jangan kayak begini, lu ikutin kayak gini, kan udah dibilang kayak gitu, malahan bisa suci, buka juga. Jangan bahas orang, kita lihat omongannya. Mau yang mau itu pemabek sekalipun, kalau misal omongannya benar kita pakai. Jangan sampai dengan adanya nasihat-nasihat itu malah membuat diri kita angkuh. Jadi di tahun baru ini kita muhasabah, berintrospeksi diri supaya kita terus menjadi manusia yang lebih baik. Jangan sampai kita tahun sekarang ini udah kayak kemarin kita sama tetangga sebelah tahun sekarang ini diem-dieman. Ya tahun besok kita harus tukar ke orang, cari solusinya gimana supaya kita baikkan. Tahun sekarang nih kita sama saudara yang gak pernah kita jauh, gak pernah dikunjungi, ya tahun itu ada kunjungan di langsung sekali kunjungi saudara, kunjungi kerabat-kerabat orang tua udah pada meninggal, kita kunjungi itu adik-adiknya orang tua, kita kunjungi kerabat-kerabatnya, sepupu ponakan. Tahun sekarang aja, ya tahun besok deh, itu kan menjadi satu hal yang baik. Tahun sekarang kita sholat masih bentang-bentang nih, masih bentang-bentang, kita tahun besok harus ada kemajuan, cara sholatnya belum paham, kita pelajari. Dari mulai kita rukuknya, dari mulai bacaannya, dari mulai wudhunya, dari mulai kita beristinja, mandinya, pelajari. Jangan sampai sama aja. Jadi kualitas ibadah kita gak ada kata. Yang tadinya kita sholat di contohnya, semoga ada maaf. Kalau sholat di rumah kan biasa kita sholat di rumah. Itu kebanyakan ngambil wudhunya di kamar mandi, benar gak? Di kamar mandi ngambil wudhunya. Masuknya di kamar mandi. Itu kamar mandi kan tempat buang air kecil ya. Kalau sholat kita ada buang wudhunya, jadi masalah. Kalau di rumah itu tuh para ulama ngajarin
Kalau sholat di rumah ngambil air wudhu pakai sendal. Pakai sendal di kamar mandi, masuk kamar mandi, wudhu di kamar mandi pakai sendal. Kita ganti dalam hati, nggak ada ucapin lafaz. Kita dalam hati. Nama itu dua ada wakil ada sila suara, alhamdulillah taala. Dalam hati kita berdua. Setiap sholat kanan kita berdoa, ya Allah, kita buat tangan ini, semoga saat ini kau jadikan keberkahan ya Allah. Kita basuh kepala. Setiap basuh kita doa supaya air wudhu itu jadi manfaat buat kita air wudhunya. Nah setelah pakai sendal itu dilepasnya jangan keluar kamar mandi, lepasnya pas di sejadah. Ini salah satu fikih. Jadi toharo kebersihan kita dalam sholat itu salah satu penyebab kualitas ibadah kita meningkat dan salah satu penyebab ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya masih banyak tapi kalau aku jelasin panjang. Jadi salah satunya ini yang sepele aja ya. Jadi kalau sholat di rumah, ini kita sampai pakai sendal khusus buat sholat. Sendal khusus. Masuk kamar mandi, pakai sendal, wudhu di kamar mandi. Copotnya pas injak sejadah. Pas injak sejadah copot baru. Kalau ada wudhu kalau sholat di sini ada tempat wudhu banyak masalah. Kalau itu di sini kita ada bagian doa Allah berkabul. Tapi kalau di rumah memang karena kita sebagai laki-laki wajibnya itu berjamaah bisa dilakukan. Kalau di rumah kita nggak bisa, kalau di rumah kayak gitu kalau wudhunya kita kalau mau jelasin tentang wudhu panjang lagi. Jadi cara wudhunya itu ada wudhunya itu seperti itu. Jangan sampai ini dalam kaki kita tuh nginjek walaupun di dalam logam kelihatannya bersih. Kita tetap jaga kesucian dari diri kita, baik sarung segala macam. Duduk juga jangan sembarangan. Kalau misalnya nggak ada kepala dari nanya, kalau misalkan sholat nggak pakai celana dalam gimana? Bagus. Sholat nggak pakai celana dalam nggak jadi masalah. Jangan sholat. Kita tuh naik haji, tawaf itu nggak pakai dalaman, cuman kayak selebaran doang udah. Bahkan sekarang di Mekah dan diwajibkan kalau yang tawaf sunnah di lantai satu doang itu harus pakai ihram. Jadi yang lantai 2 dan 3 ini kalau pakai baju koko nggak jadi pakai, kalau lantai 1 harus pakai ihram. Tapi kalau pakai ihram nggak boleh pakai dalaman. Jadi kesucian salah satu penyebab ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dari syarat-syaratnya banyak, dari mulai kita mandi, dari mulai kita wudhu, dari cara wudhu, dari mulai kita kebersihan sholat itu banyak. Makanya kalau misalnya kita cuma mikirin kerja, pulang, tidur, bikin anak, kita nggak ada ketahuan. Karena itu kita yuk bareng-bareng hari Minggu, hari Sabtu kita saling ngobrol aja sih apa aja. Sharing aja, nggak usah saling menggurui, nggak ada yang menggurui. Kita sama-sama bodoh, nggak ada salah, nggak ada yang pintar. Yang kita tahu kita kasih tahu, yang kalau kita salah kita koreksi. Itu namanya watawassaw bil haq, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ini Allah udah kasih isi-isinya ya. Jadi isi-isinya Allah kasih, jadi orang beriman, saling mengingatkan dalam kebaikan. Namanya watawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam sabar. Kita harus jadi orang yang sabar. Biarin orang-orang mau membuji kita, mau ngezolimin kita, sabar. Allah pasti tahu, Allah pasti akan ada balasannya. Gak akan ada segala sesuatu hal yang digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dari itu segala bentuk konflik, dinamika, polemik yang ada di lingkungan kita harus betul-betul aja buat menjadi suatu bahan muhasabah kita, pertimbangan kita. Itu nggak ada yang pakai emosi, pakai nafsu. Jadi segala sesuatu hal itu pasti ada kunciannya, yang dimana kita harus legowo, harus punya keikhlasan. Karena setiap manusia di semua ini ada kepala banyak di sini yang sholat aja tadi. Yang ada yang ngomong gini kayak gini pasti ada yang senang, ada yang nggak senang. Itu kan sudah relatif, nggak jadi masalah. Ini apaan sih kalau itu ada yang gitu pasti kan. Ini dari luar juga ini ada yang kayak gini nih. Ada buat apaan sih nih? Nggak bisa habisin. Tapi perspektif orang pasti berbeda. Nah oleh karena itu kita dikasih tahu lagi sama Allah nih, sabar. Kalau
Orang yang bersabar banyak kita bukan maksudin banyak Allah berkata sama orang soleh banyak. Sabar itu sebagian dari iman itu banyak. Jadi kita jangan sampai kita nih udah mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran. Kita udah kasih tahu ini, yo, lo jadi gitu sama dia, dia malah berkat kita. Nah kita sabar kita ganti lagi kita sholat yuk, so suci lo, tapi besok kita ganti. Kita harus sabar, jangan sampai udah biar dia kayak gitu, malas lah gua, gak usah diurusin lagi dah, dikasih dengan baik malah kayak gitu, malah pintar lagi ya. Banyak orang pintar di sini. Nah itu adalah suatu jebakan-jebakan yang dimana akan membuat kita jadi saling acuh-acuh sesama manusia, karena kan manusia diciptakan sebaik-baik manusia harus saling bermanfaat buat manusia lain. Jadi tak hanya kepada Allah aja, bahkan sampai ulama bilang kita sholat terus tapi kalau manusia lain acuh-acuh dan terima ibadah kita. Jadi saking pentingnya hubungan baik kepada sesama manusia, Rasulullah sampai bersabda dalam hadisnya sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia lain. Jadi kita jangan sampai tuh yang kalau barang istilah sekarang tuh gak pernah, itu berarti kita gak sabar, nafsu yang dipakai, nafsu itu manusiawi, wajar, kecewa wajar, tapi ada waktunya. Jangan bertahun-tahun. Orang cuma gara-gara salah pakai sendal sampai bertahun-tahun marahnya. Tinggal di sini udah 5 tahun, teman-teman setahun, 4 tahunnya berantem terus. Kan kita punya otak, kita punya hati, pikirlah. Kalau kasih pemikiran buat kita di momen ini, di kapan baru ini, kita coba berkat sabar ini, berintrospeksi diri terus. Karena kata Rasulullah SAW, salah satu penyebab amal kita diterima, segala kebaikan yang kita lakukan lupa. Dilupain kita lupa kita baik-baik apa aja orang ini kita lupa. Tapi kalau kita masuknya ingat, gue dulu pernah kebaikan dia, gue dulu pernah kasih ini ke dia, itu tuh berarti Allah masih belum terima tuh amal baik kita tuh. Jadi yang salah satu selanjutnya apa yang menjadi amal kita terima, segala bentuk kesalahan kita itu kita ingat terus, buat penyesalan dan buat introspeksi diri kita buat kedepannya, agar kita bisa menjadi manusia lebih baik. Dan insya Allah dengan tahun baru 2024 besok ini kita udah tahun 2024, Allah kasih keberkahan kita buat kita semua, dan kita semua bisa menjadi manusia lebih baik lagi. Kita terus berpotensi bermotivasi diri kita untuk menjadi manusia lebih baik dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kita semua menjadi mata Allah yang bertakwa di hadapan Allah dan akan mulia di hadapan Allah, dan semoga kita berkumpul di akhirat bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan sedikitnya dari pencerahan cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kedua kita yang beliau telah sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkannya di kehidupan kita sehari-hari. Untuk acara selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Ustaz Imam. Sudah untuk pembacaan doa kita tujukan kepada Ustaz kita, Ustaznya sekarang Ustaz mungkin tempatnya Amin.
ربنا يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من الصبر والتوبة رب العالمين برحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah berbagai acara pada malam hari ini malam tahun baru ini kita beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala selesai. Sebelum ditutup saya mewakili pengurus Mushola Asy-Syakilah mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh donatur Mushola Asy-Syakilah yang telah menyumbangkan baik hartanya maupun modalnya maupun semuanya untuk kemakmuran Mushola Asy-Syakilah. Mudah-mudahan keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadikan anak yang soleh dan solehah, dan diberikan keberkahan rezeki yang lebih berkah lagi. Mudah-mudahan mudah-mudahan keluarganya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah amin. Dari saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangannya, kelebihannya. Ahlul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.